Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Irjen Pol Roni Sobi. Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Karni. Saya bangga dengan Pak Arief atas penyampaian penjelasan tadi. Artinya begini Pak Karni, kami bangga terhadap Bapak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan, karena ketika dibacakan oleh Bapak Presiden keputusan untuk membatalkan pelantikan beliau selaku Kapolri, kemudian mencalonkan Bapak Komjen Pol Dr. Andes Badrodin Haiti, beliau langsung juga menyampaikan dukungannya kepada Bapak Badrodin Haiti. Ini kan sikap seorang negarawan yang kami banggakan sebagai atasan kami. Berkaitan dengan topik malam ini, bagi Polri tidak ada kata selain loyalitas dan dedikasi terhadap pimpinan tertinggi Polri, yaitu Bapak Presiden. Dari awal Polri sudah menyatakan menerima keputusan Bapak Presiden, dan kami tidak akan memberikan penilaian, karena dengan adanya keputusan tersebut kita sudah melihat situasi Kamtibmas sangat kondusif. Sangat kondusif sampai saat ini. Ya, kalau kemudian berkembang opini-opini, kita bisa melihat siapa yang membangun opini, kemudian seolah-olah memberikan penilaian-penilaian yang negatif. Ada progres setelah pelantikan atau setelah pengumuman keputusan, kemudian ada pelantikan PLT pimpinan KPK, kemudian ada progres kegiatan Pak Karni, di mana pimpinan KPK 3 orang perwakilan datang ke Mabes Polri, kemudian ada hal-hal yang disepakati bersama tentang penguatan KPK. Permintaan Pak Taufikur Rahman Ruki selaku PLT untuk menambah jumlah personil penyidik sebanyak 50 anggota penyidik dari Polri, itu sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari Bapak Kapolri menyiapkannya sebenarnya Pak Kani. Di sementara ini stok untuk kita segera serahkan kepada KPK, menunggu tindak lanjut, karena KPK juga punya mekanisme. Tidak semua calon yang disalurkan oleh Polri kemudian diterima mentah-mentah, karena ada asesmennya. Artinya ke depan akan ada pertemuan di mana pimpinan Polri akan datang ke KPK untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di Mabes Polri. Kami ingin menanggapi apa yang berkembang dalam diskusi malam ini. Pertama, tadi Pak Arief sudah menyampaikan tentang Kompol Hendi. Itu kan seminggu yang lalu Pak Saur atau Pak Alfon ya tadi yang menyampaikan tentang Kompol Hendi ini. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Kompol Hendi di acara ini pada minggu yang lalu bernuansa pidana, Kompol Hendi itu sudah menyampaikan dia bertanggung jawab. Dan ini sudah seminggu tidak ada laporan tentang perbuatan atau penyampaian dari Kompol Hendi itu sangat terbuka, dan dia sangat bertanggung jawab. Artinya apa yang disampaikan itu faktual. Kemudian tadi oleh Pak Refli Harun, ya kalau kasus tidak menggunakan helm ini kan bukan kasus
pidana ya, perbuatan kejahatan. Dia kelompoknya itu kelompok pelanggaran ya. Artinya kita jangan menggunakan joke yang membingungkan masyarakat, karena ini ditonton oleh masyarakat se-Indonesia. Jadi kami mohon maaf Pak Refli, bukan kami tidak suka, tapi ini kami mohon ini pembelajaran kepada masyarakat. Jangan masyarakat kemudian melihat istilah kriminalisasi, mematikan atau melemahkan KPK. Justru kita melihat bahwa upaya memperkuat KPK itu kita siap untuk menambah jumlah penyidik sebanyak 50 orang. Dan saat ini progres penanganan kasus terhadap AS dan BW selaku tersangka ini bisa dibuktikan. Artinya kalau mau diuji kan bisa pra peradilan juga ya, atau kita uji di sidang pengadilan nanti. Kalau sekarang kita diskusikan, mungkin ya kita tidak tahu apa yang telah ditemukan oleh penyidik. Berulang kali saya sudah sampaikan, kedua tersangka AS dan BW sekarang ini sudah 4 alat bukti yang sah, yaitu sudah lebih dari alat bukti yang cukup. Karena alat bukti yang cukup berdasarkan KUHP itu cukup 2 saja, ini sudah 4. Nah, kenapa belum selesai-selesai? Kita harus cermat sehingga tidak ada kesan bahwa ada kriminalisasi. Saya mohon istilah kriminalisasi itu jangan digunakan ya ketika tidak pas. Kalau ada abuse of power ya itu silakan. Tadi kan pada awal disampaikan kemungkinan temuan ombudsman, temuan Komnas HAM, silakan. Itu kan mekanisme yang ada. Demikian Pak Karni, apa yang bisa kami tambahkan? Karena tadi sebenarnya oleh Pak Arief sudah lengkap sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak. Sekarang saya mau Ruth. Aku Bang. Ya. Bagaimana menurut Demokrat? Terima kasih Bang. Tepat Kalau gak? Partai Demokrat, karena kita lagi reses, percayalah, Ketua fraksi saya Pak Edi Baskoro ya nanti akan mengarahkan kami. Tapi yang saya ingin sampaikan sekarang ini Bang, begini, hiduplah di dalam filosofi supir bus. Ini yang tidak ada yang aku lihat di kawan-kawan sekarang ini. Istimewa di KPK. Aku ini pendukung KPK. Ya. Sampai kawan saya di Komisi 3 gimana. Tapi filosofi ini tidak ada Bang. Apa itu filosofi supir bus? Terima kasih abangku. Waktu Orde Baru, kalau kita lihat bus sering di belakang ada tulisan apa? Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Oh itu filosofi. Nah, super bus. Ya Bang ya. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya. Jadi Bang, berbicara penegak hukum kaitan korupsi ini, emangnya hanya KPK? Polisi tidak? Jaksa tidak? Itu aku maksud Bang. Ya. Nggak usah cari nama kayak pahlawan kesiangan. Ini tidak baik. Tapi aku lihat, terima kasih kepada Pak Jokowi dengan keluar perpunya, putusan beliau, ya, Pak Ngeruki, Taufikir Rahman Ngeruki, kebetulan saya punya senior, tokoh Banten, ya, ini orang baik nih. Dia juga mengatakan demikian. Marilah kita, dia sekarang komisioner KPK, ketuanya, kepolisian Pak Haiti, begitu juga Jaksa Agung Pak Prasetyo, kan beliau katakan, mari kita bersama-sama. Karena ingat, di sini saya sependapat dengan juru bicara Polri, begitu juga Pak Arief. Ini para pengamat, aku mohon pengamat, ya, aku tidak pernah mau menyalahkan TV, media elektronik. Aku tidak pernah mau menyalahkan wartawan, cetak, online. Tapi pengamat ini sebagai orang-orang pinter, kok tega-teganya meracuni rakyat dengan
keahlian mereka, tapi salah menyampaikannya. Contohnya, pra-peradilan. Ya, aku ini 32 tahun bang, advokat sebelum jadi anggota DPR. Termuda lagi dulu advokat bang. Termuda bang di Indonesia ini. Kok jadi barang langka ini pra-peradilan? Dari zaman dulu udah ada pra-peradilan. Dan lucu gini para orang-orang pintar ini. Udah pra-peradilan selesai, diterima Budi Gunawan. Ya sudah. Gak malu kemarin kasasi. Betul, bukan ditolak. Gak diterima. Mau sekolah lagi nih tingkat persiapan fakultas hukum. Padahal gelar udah profesor doktor. Sedih aku lihatnya. Gak ada itu kasasi. Ya, nah ini perlu kita lurusin. Bang, ini ngomong Budi Gunawan. Jujur saja, bagi saya Budi Gunawan itu negarawan. Dia orang hebat. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Aku 4 bulan anggota DPR, dari dilantik pening aku tante. Indonesia hebat, merah putih berkelahi dia terus. Berantem terus. Kami Demokrat kan di tengah, penyeimbang. Kami tidak ikut kiri kanan. Tetapi kita terima kasih dengan Budi Gunawan. Kemarin untuk Budi Gunawan mereka fall in love. Cium-ciuman bang, mesra kali mereka. Yang hebat kan Budi Gunawan. Rujuk mungkin maksudnya, bukan falling in love. Iya. Rujuk. Rujuk. Karena itu kita harus terima kasih. Ini adik saya Saur, ya, begitu juga Alphonse. Udahlah, betul apa yang dikatakan kawan kita ini. Kalian itu kurangilah ngomong kriminalisasi itu. Aku mau tanya, apa Budi Gunawan tidak dikriminalisasi kalau dikaitkan dengan pra-peradilan? Semua, saya ini anak tentara, anak polisi. Ya, saya ingatkan, cita-cita seorang polisi TNI maunya jadi kalau angkatan darat, laut, udara, Pangap, KSAL, KSAD, KSAU. Polisi itu maunya jadi Kapolri. Tapi gara-gara, ini lucu. Ini 1 hari dia dijadikan tersangka. Apa yang dikatakan adik saya, Kapolres Bogor, adik saya kemarin yang tadi disinggung, orang-orang yang sangat berpengalaman loh. Mereka itu penyidik KPK di era Pak Ngeruki, begitu juga di era Pak Hatorangan Panggabean. Orang-orang hebat, orang-orang baik. Mereka curhat sama saya, karena itu saya memberanikan diri. Saya minta kepada kawan saya dari PDI Perjuangan waktu tim, masukkan itu saksi yang 2 itu. Dan benar apa yang dia katakan, tolonglah. Ya, kan aku udah bilang kemarin, di atas langit masih ada langit. Ngapain begitu caranya? Taunya pra-peradilan menang lagi dia. Bayangkan mau pakai upaya apa kalian? Dan saya sedih lihat para pengamat ini, kalau udah memihak, lawannya itu salah saja. Equal dong. Pinjam dong Norman Vincent Peale. Berpikir positif. Positive thinking. Ini salah aja semua. Saya ingin katakan, kita ini semua manusia, bukan malaikat. Ya. Bagaimana? Kalau aku, sayang aja aku gak suka judi. Kalau ada yang ngajak aku judi, aku dari awal udah bilang, menang itu pra-peradilan Budi Gunawan. Kenapa? Kalian hina-hina terus hakimnya itu. Hakim tunggal lagi. Dia kan manusia juga. Karakter assassination kalian lakukan kepada mereka. Ini fakta. Karakter assassination. Hakim gak jujur, hakim gak bersih, ada masalah. Padahal gak pernah dia kena sanksi. Gak baik kawan, tetaplah dia manusia. Kembali, aku tegas, aku ini Komisi 3. Mau jadi komisioner KPK melalui tangan kami di DPR. Saya tegas nanti. Kalau ditonton oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, Pak Presiden tolong Kepres panselnya nanti orang baru semua. Jangan dia lagi. Kadang-kadang pansel ini kulihat ikut orasi, ikut minta kepada Budi Waseso, hentikan kasus Abraham dan hentikan kasus BW, SP3. Udahlah, kalau psikolog nggak ngerti, sosiolog nggak ngerti hukum, jangan ngomong hukum. Karena itu mungkin rambutnya jadi putih.
Ya, orasi kiri kanan. Jadi tim 9 tapi independen, enggak independen. Gimana? Itu Bang Karni. Ya, Jadi aku saya kira jangan diterusin. Nanti darahmu tinggi. Enggak Bang, aku kan kalau dekat Bang Karni darahku itu sejuk terus Bang. Abang ini kan membawa kesejukan. Dan terima kasih acara ILC ini Bang. Jadi judul kita kembali ke laptop. Bang ya. Udah benar lah Pak Jokowi itu. Itu hak dia kok. Ya, nanti mau gimana di DPR, kalau aku karena aku fraksi Partai Demokrat, gimana sekjen ketua fraksi aku Pak Edi Baskoro. Tapi negarawan seorang yang namanya Budi Gunawan, aku dengar bisik-bisik tetangga. Beliau juga diminta kok masukan bagaimana siapa? Beliau yang menyebut nama Pak BH. Ya, ada yang senyum otaknya kotor. Ya. Barudin Haiti, beliau yang minta kok. Jadi pertimbangan Pak Jokowi juga kan diminta kepada Pak Budi Gunawan tetap ya bantu kepolisian. Artinya ya kalau aku lihat ini Bang ya, aku bukan peramal tapi kadang-kadang ramalan aku betul juga Bang. Ada nanti yang bagus untuk dia. Yang dikatakan waktu dulu Pak SBY selalu mengatakan indah pada waktunya buat Pak Budi Gunawan. Terima kasih Abangku sayang. Terima kasih Ruth. Jadi benar Ruth, benar bahwa kritik lahir itu jamak aja. Hakim dikritik juga jamak aja. Pak Jokowi dikritik juga jamak. Satu-satunya cara menghindari kritik, jangan membuat keputusan. Kata filosof Aristoteles. Untuk mengimbangi filosof bus kota tadi. Karena ada sport. Terima kasih Bang. Saya mengomentari dua hal aja Bang. Yang pertama ya masalah Perpu ya. Perpu ini saya belum lihat ya. Katanya ada susulan pasal ya. Kalau tidak ada susulan pasal ini berkaitan dengan umur. Dulu Pak Tumpak kita tolak karena umur lebih 65. Ya. Tentang Perpu KPK, PLT KPK. Kalau ada susulan, ini apakah susulan ini sah atau tidak kita akan kaji juga. Ya. Kalau bicara tepat tentang Perpu itu. Ya. Kita akan kaji ya karena undang-undang mengisyaratkan sudah umurnya udah lewat. Dulu ya dengan Perpu kan diubah. Iya. Kita akan kaji apakah perubahan ini otomatis merubah itu atau tidak. Kita kaji dasar ketatanegaranya nanti. Yang kedua, ya, sampai hari ini kita juga belum lihat ya pembatalan seperti yang dikemukakan para ahli tadi. Surat pembatalan terhadap Budi Gunawan itu ada atau tidak? Ya, alasan pembatalannya apa? Ya. Kalau alasan pembatalannya sesuai dengan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 8, ya. Mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau bertentangan dengan itu kita akan bahas serius. Karena ini Komisi Hukum tentunya kita ke depan tidak melanggar hukum. Ya. Yang persoalan bagi kita hari ini adalah produk prover yang dilakukan oleh Komisi 3 hari ini kok delik semua. Ada apa dengan Komisi 3? Misalnya Komisioner KPK, Budi Gunawan, ya. Tentunya kita ke depan harus semakin hati-hati kan melihatnya ini. Nah, inilah hal yang kami lihat bahwa persoalan yang terjadi hari ini adalah persoalan kriminalisasi, ya, persoalan ya kriminalisasi Budi Gunawan, kriminalisasi pimpinan KPK. Nah, surat keputusan Presiden ini tepat atau tidak? Ya, kita lihat prosesnya. Ya, prosesnya gimana? Misalnya, kalau kami tidak pembatalan ini sangat tidak jelas, agak susah bagi kami untuk memproses. Ya, undang-undang kepolisiannya begitu, pasal 11. Agak susah bagi kami untuk memproses. Tapi kalau kami tidak proses, berlakulah 20 hari itu. Pilihan kami pasti memproses. Kalau kami proses, kalau pembatalan tidak ada, Pak Sompi, persoalan juga. Ada 2 calon. Ya, ini ada persoalan juga. Padahal dalam surat Presiden selalu minta persetujuan dan minta pemberhentian. Ini yang menurut kami sampai hari ini Komisi 3 ya berhati-hati mensikapinya.
ya, agar prosedur ini dipenuhi secara sempurna. Ya. Prosedur ini penuhi secara sempurna. Catatan-catatan inilah kami kemarin pada waktu sebelum reses sebenarnya sudah mengirim surat ke Presiden mengingatkan proses yang terjadi. Belum sampai ke Presiden sudah ada perubahan seperti ini. Nah, inilah catatan-catatan di Komisi 3 yang bisa saya kemukakan. Nah, catatan lain adalah apakah pimpinan KPK ini dalam konteks apa PLT ini? Saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa juga kalau kita melihat ke orang-orangnya. Karena bagi saya Rocky masa lalu, gitu kan? Apakah sesuai dengan KPK masa kini? Belum tentu juga pas, ya. Yang saya melihat hari ini adalah kecenderungan, ya. Ini membuat damai saja, ya. Atau pimpinan KPK yang baru ini memberi penegasan-penegasan yang sebenarnya bagi saya di Komisi 3 itu mengharapkan. Misalnya hari ini banyak tuduhan bahwa apa yang disangkakan KPK itu ada cacat. Ada cacat. Penetapan tersangka ada cacat dalam proses peradilan. Ada diomongkan oleh polisi di acara Indonesia Lawyer Club juga. Banyak kecacatan-kecacatan pada penetapan. Apakah PLT KPK ini bisa menemukan, ya, penetapan-penetapan terhadap Hadi Purnomo, Surya Dharma Ali, sekian banyak yang orang ditetapkan itu memang ada cacatnya. Ini kalau, ya, ini ada cacatnya juga harus dikemukakan. Kalau tidak ada cacatnya juga harus dikemukakan. Ini dalam rangka mengklarifikasi semua masalah hari ini, ya. Seperti tadi Pak Arif dan Pak Sompi bicara, kalau tidak puas dengan polisi diuji. Nah, ada persoalan-persoalan yang hari ini KPK pun, PLT atau pimpinan KPK hari ini melakukan pengujian untuk jangan sampai institusi yang tidak pernah salah ini salah karena faktor orang. Ya, inilah hari ini kita di Komisi 3 merasa bahwa ini kesalahan kita. Nah, catatan ini yang ingin saya kemukakan bahwa KPK itu kita harapkan, ya, membersihkan terhadap fitnah-fitnah. Kalau betul ini fitnah, kalau ini tidak betul fitnah sesuai dengan semboyan KPK, ya, jujur saja. Ini yang menurut saya harus kita sikapi ke depan apapun terhadap putusan ini. Inilah catatan saya terhadap putusan Pak Jokowi. Terima kasih Pak Karni. Baik, pemirsa, politisi yang tidak pernah membuat kesalahan adalah politisi yang tidak pernah membuat keputusan. Sir John Mayer, Ketua Partai Konservatif setelah Margaret Thatcher. Kita rehat sejenak.